Hai semua, aku Marsha Nur Salsabila dengan NIM 244250043 dari Nama aku Noel Christian Tamberongan dengan NIM 2442500506. Perkenalkan, nama saya Skill Putra Lubis, NIM saya 24425000464. Perkenalkan, nama saya Triana dengan NIM 24450500118. Ini Nafisa Ramadini dengan NIM 244250005. Nama aku Farid Audal Muzaini dengan NIM 24425000076. Perkenalkan, nama saya Alfira Fisikila Lantang, nomor induk saya 2442500530. Di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah diplomasi di benua Eropa. Untuk mata kuliah diplomasi dengan dosen pengampu Bapak Ambasador Foster Gulkop. Kita mulai dari Yunani kuno. Di sana praktik awal diplomasi itu simple, yaitu mengirimkan herald atau utusan. Mereka punya kekebalan khusus seperti diplomat masa kini. Tujuannya buat negosiasi perjanjian damai atau aliansi. Pindah ke Romawi kuno, mereka lebih keren lagi. Mereka mengembangkan konsep hukum internasional dan memberikan perlindungan formal untuk perwakilan asing. Jadi, fondasi-fondasi penting sudah mulai ditanam di sini. Jadi setelah Romawi runtuh, Eropa masuk ke abad pertengahan. Diplomasi sempat didominasi oleh gereja dan hubungan antar monarki. Tapi di masa Renaissance, terutama di kota-kota dagang Italia seperti Venesia, diplomasi modern lahir. Kenapa? Karena perdagangan dan persaingan antar kota. Mereka mulai mengirim utusan yang menetap atau permanen ke negara lain. Ini adalah inovasi besar loh, yang sampai sekarang juga masih diterapkan. Diplomasi jadinya nggak cuma urusan mengirim utusan untuk mengirim surat, tetapi juga untuk menjalin relasi jangka panjang dengan negara atau kerajaan lain. Dan di sini nih momen terpenting di dunia perdiplomasian Eropa, yaitu Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Westphalia menetapkan konsep kedaulatan negara atau state sovereignty, yang artinya setiap negara punya hak mutlak untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan luar. Diplomasi setelah ini beroperasi dalam sistem negara bangsa yang merdeka dan sederajat. Prancis di abad ke-17 dan ke-18 bahkan menjadikan bahasa Prancis sebagai lingua franca diplomasi, mendominasi gaya dan protokolnya. Nah, lanjut ke abad 19, setelah kekalahan Napoleon Bonaparte, Eropa berkumpul kembali di Kongres Wina tahun 1815. Apa sih tujuan utamanya? Tujuan utamanya mereka berkumpul kembali itu untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan atau balance of power dan stabilitas. Kongres ini menetapkan tatanan diplomatik yang terorganisir. Mereka standarisasi tingkatan diplomat protokol dan aturan-aturan penting lainnya. Sistem yang mereka bentuk ini sering disebut juga sebagai konser Eropa, berusaha mencegah perang besar dan menjaga perdamaian lewat pertemuan rutin para kekuatan besar. Dan fun fact-nya, ini adalah contoh paling awal dari hubungan multilateralisme. Tapi sayangnya sistem konser Eropa nggak bertahan lama, yang berujung pada Perang Dunia Pertama. Setelah dua perang dunia yang menghancurkan, diplomasi Eropa berevolusi secara drastis karena lahirnya organisasi-organisasi internasional seperti United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini yang mengakibatkan pergeseran dari diplomasi bilateral atau hubungan dua negara menjadi diplomasi multilateral atau hubungan banyak negara. Di Eropa sendiri, setelah Perang Dunia Kedua selesai, banyak muncul ide-ide revolusioner seperti integrasi Eropa. Lanjut ke masa kini, yaitu masanya Uni Eropa. Uni Eropa adalah eksperimen diplomasi paling ambisius untuk negara-negara Eropa. Mereka memutuskan untuk menyatukan kepentingan ekonomi dan politik mereka, menciptakan entitas supranasional. Uni Eropa bahkan mempunyai kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. Diplomasi Uni Eropa saat ini melibatkan negosiasi internal antar 27 negara anggota dan diplomasi eksternal yang global, seperti isu perdagangan perubahan iklim hingga konflik. Ini adalah diplomasi yang sangat kompleks dan kolaboratif. Jadi itu dia perjalanan singkat kita dari sejarah diplomasi Eropa. Dari utusan kuno hingga birokrasi Uni Eropa yang modern dan melibatkan banyak negara secara langsung. Diplomasi Eropa mengajarkan kita bahwa seni negosiasi itu selalu berubah. Dan cara kita mempertahankan kedaulatan sampai cara berbagi kedaulatan itu berubah dari masa ke masa menyesuaikan dengan kultur kita pada masa itu.